Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bilayuda. Akan ada 17.000 formasi kosong yang tersedia pada CPNS 2019 ini. Lalu bagaimanakah cara mekanisme pengisiannya? Apakah ada peluang buat kalian, terutama untuk kalian tidak mempunyai sertifikat pendidik untuk formasi keguruan, menghadapi mereka yang punya serdik yang bisa dibilang auto lulus, karena pastinya nilai SKB mereka adalah 100. Nah, bagaimanakah peluangnya untuk peringkat-peringkat di bawahnya? Di sini akan saya bahas tuh kalian semuanya. Namun sebelum kita mulai membahas hal tersebut, saya mau merekomendasikan untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri menghadapi SKB CPNS 2019 ini, yaitu mengenai sebuah platform belajar SKB online dari sahabatcpns.com. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan ini kepada kalian semuanya? Karena sahabat CPNS ini sudah sangat komplit sekali buat kalian semuanya. Di sini tersedia berbagai macam soal terkait dengan formasi kalian pastinya, lalu juga tersedia materinya, lalu juga tersedia tryout-tryoutnya yang akan terus diupdate secara berkala. Dan harganya juga sangat terjangkau untuk kalian semuanya, hanya dengan 99.000 saja, tapi harus menggunakan kode promo SKBS. Nah, buat kalian yang berminat untuk bergabung sebagai member sahabat CPNS.com ini, kalian bisa klik link yang saya sediakan di kolom deskripsi. Tersedia mulai dari berbagai formasi mengenai keguruan, formasi kesehatan, formasi keuangan, dan juga formasi-formasi lainnya yang pastinya sangat cocok dengan pilihan teman-teman semuanya. Yuk, buruan segera pilih atau segera bergabung menjadi member sahabat CPNS.com. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam materi inti pada pembahasan video kali ini, yaitu mengenai adanya kemungkinan 17.000 formasi yang kosong. Lalu bagaimana sih nantinya mekanisme pengisian ke 17 formasi tersebut? Karena kita tahu bahwa 17 formasi ini bukanlah formasi yang sedikit. Dan perlu teman-teman ketahui kenapa bisa kosong. Yang pertama adalah alasannya formasi ini tidak ada ternyata yang sesuai pada saat pendaftaran. Artinya misalnya ada formasi A dengan kualifikasi pendaftaran sedemikian rupa, ternyata tidak ada para peserta yang cocok pada formasi A tersebut, sehingga dari awal formasi ini memang sudah kosong. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah kenapa bisa kosong? Karena misalnya ada 10 pendaftar di formasi A tersebut, lalu pada saat ujian SKD ke 10 orang ini tidak ada yang memenuhi passing grade dan tidak ada yang bisa mengikuti tahapan SKB. Ini pun berarti formasi tersebut akan kosong. Lalu yang jadi pertanyaannya pastinya, bagaimana nantinya formasi ini akan diisi? Apakah nantinya formasi ini akan dibiarkan begitu saja? Nah, untuk menjawab itu semua, saya sudah menyiapkan video penjelasannya, mulai dari berita-berita mengenai kabar tersebut, lalu juga bagaimana mekanismenya setelah bahkan juga saya sudah siapkan penjelasan lebih detailnya bagaimana nantinya mekanisme pengisian formasi kosong ini akan dilaksanakan. Oke teman-teman, silakan teman-teman simak penjelasannya dalam video berikut ini. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai membahas mengenai mekanisme pengisiannya, kita akan coba mulai dengan beberapa berita-berita dari berbagai macam media yang terkait dengan kabar bahwa akan ada 17.000 formasi CPNS yang berpotensi kosong. Lalu bagaimana mekanisme pengisiannya? Nah, kita coba kalau dilihat dari kompas.com ini juga diberitakan memang nantinya akan ada 17.000 formasi CPNS yang berpotensi kosong. Namun perlu teman-teman ketahui lagi, walaupun saat ini berpotensi 17.000 formasi kosong, ini kendati Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suherman mengatakan, untuk mengatasi potensi sejumlah formasi kosong itu, setiap instansi dapat melakukan optimalisasi. Nah, optimalisasi ini nantinya akan jadi pertanyaan teman-teman, dalam bentuk apa sih optimalisasinya? Dan dia menjelaskan optimalisasi itu dilakukan pada tahap akhir seleksi, di mana instansi dapat memilih peserta untuk ditempatkan pada posisi kosong tersebut. Dengan syarat, mereka harus memperoleh nilai atau skor terbaik kedua, dan posisi yang akan ditempatkan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh sebelumnya. Jadi, hasil nilai SKD dan SKB gabungan itu nilai yang terbaik. Itulah yang mengisi formasi yang kosong tadi. Di hasil akhir, belum tentu akan kosong sebanyak 17.000 formasi. Jadi bisa saja saat ini sedang terjadi kekosongan 17.000 formasi.
ya. Tapi nanti ketika selesai tahapan SKD, tahapan SKP juga sudah selesai, nilainya sudah digabung, bisa jadi pada saat pengumuman akhir itu akan ada beberapa formasi yang awalnya kosong tiba-tiba diisi, tapi bukan tiba-tiba sih, tapi ada mekanisme pengisiannya bagi mereka yang berperingkat kedua terbaik, yang mungkin di formasi tersebut tidak bisa mengisinya karena kalah dengan peringkat satunya, lalu dia bisa saja mengisi ke tempat lain yang sejenis dengan berbagai syarat-syarat tertentu pastinya. Lalu teman-teman mungkin bertanya syarat-syarat apa aja sih? Untuk syarat-syarat ini saya akan coba carikan beritanya. Nah, seperti ini di Merdeka ya. Dijelaskan sini, lantas siapa yang bisa mengisi formasi tersebut? Tentu saja pendidikannya harus berkaitan serta jabatan yang dipilih juga terkait. Jadi misalnya tadi formasi guru SD ya. Guru SD di SD AA itu kelebihan 1 orang lah yang lulus. Sedangkan di SDB itu tidak ada satupun yang lulus. Bisa saja orang yang berperingkat kedua terbaik di SDA tadi pindah ke SDB atau diminta untuk mengisi posisi di SDB. Selama pendidikan yang dibutuhkan untuk SDA dan SDB tadi sama, dan juga jenis jabatan juga terkait ya. Jadi gak bisa nih misalnya SDA kelebihan guru matematika, lalu di SDB butuhnya guru olahraga. Nah, itu nggak bisa kita yang guru matematika ini tiba-tiba pindah menjadi guru olahraga, itu tidak bisa karena secara pendidikan juga sudah berbeda. Dan ini juga harus berasal dari instansi yang sama ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang mengira yang berpikiran bisa nggak ya nyebrang antar instansi, atau misalnya dari Pemda ini pindah ke Pemda lain. Itu saya rasa nggak bisa ya. Jadi tetap harus berada di dalam instansi yang sama. Itulah atau lebih jelasnya saya jelaskan seperti ini. Teman-teman bisa cek juga di akun Instagram cpns2019.id. Di sini dikasih contoh, misalnya ada formasi guru matematika di SMPN 1 dengan formasi 2 orang. Tapi yang lulus SKB ada 6 orang. Kemudian ada jabatan guru matematika di SMP 2 dengan formasi 1 orang, tetapi tidak ada yang lolos SKB. Maka untuk optimalisasi bisa diisi dari peserta terbaik yang mendaftar di SMP 1 tersebut. Namun artinya ada 2 syarat utama agar bisa mengisi formasi kosong jika kalah bersaing. Pertama, jabatannya harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sama. Kedua, orang terpilih adalah yang berada di peringkat tertinggi di antara peserta yang gagal seleksi di formasi jabatan sebelumnya. Kurang lebih nantinya akan seperti ini ya. Intinya jabatannya pun sama, kualifikasinya juga sama, dan juga berasal dari instansi yang sama pastinya. Itu ada kemungkinan buat mereka yang berada di peringkat 2 untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasannya teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Yuk, terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya dan juga mengenai berita-berita dari berbagai media mengenai adanya potensi 17.000 formasi kosong pada seleksi CPNS 2019 ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Perlu kalian ingat lagi bahwa ini adalah opsinya berada di tangan instansi yang teman-teman pilih. Bisa saja instansi tersebut memilih untuk tetap mengosongkan formasi tersebut. Bisa saja menggunakan mekanisme yang sudah saya jelaskan di video tadi. Intinya memang bukan berada di tangan teman-teman, tapi berada di tangan instansi. Perlu teman-teman ingat lagi, mengingat ini adalah suatu kebijakan dari instansi, ada baiknya teman-teman mencermati nilai teman-teman dan juga nilai dari peserta lainnya yang berasal dari formasi yang sejenis. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya tidak menutup kemungkinan akan adanya permainan jika formasi tersebut kosong. Bisa jadi orang yang sebenarnya berada di peringkat ketiga malah mengisi formasi tersebut bukan yang berada di peringkat kedua. Inilah penting untuk kalian mengetahui pula nilai-nilai dari pesaing-pesaing kalian. Yang saya yakin bahwa setiap instansi ketika pengumuman nantinya semua nilai itu akan dibuka secara lebar. Jadi teman-teman bisa bisa melihat apakah memang yang mengisi formasi tersebut benar-benar pantas atau tidak. Saya rasa seperti itulah. Jadi tetap harus waspada, tetap harus mempersiapkan diri dengan baik. Takutnya ini adalah tahun terakhir teman-teman bisa ikut seleksi CPNS.
mengingat bahwa mungkin 2 atau 5 sampai 5 tahun ke depan tidak akan ada lagi penerimaan CPNS. Jadi benar-benar harus belajar dengan baik buat teman-teman semuanya. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini, terutama untuk kalian yang sedang mencari informasi seputar CPNS 2019. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berjadi kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilawida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.